Iya! Hari ini hari pertama pendaftaran calon gubernur wakil gubernur Jakarta. Iya. Anies maju gitu. Ay. Bagaimana dengan Anies? Ngedaftar belum hari ini? Alamak. Nis. Udah pamit ibunya. Udah minta restu kemana-mana. Ya. Udah sambangin semua partai non-parlemen. Udah dapat tiket belum, Nis? Siapa yang nganterin kamu hari ini daftar ke KPU? 3 hari loh. Cuman hari ini, tanggal 28 sama 29, udah tutup. Kalau hari ini lewat, tinggal 2 hari lagi. 2 hari lewat, nunggu PDIP apa gimana? Ada, Mak. Anies udah pamit, Mak. Mau daftar KPU, Mak. Kan udah dibantuin nih mahasiswa demo. Ya, sampai berapa hari tuh? 3 hari. Terus sudah ditetapkan PKPU-nya, udah disahkan juga oleh DPR. Partai non-parlemen udah bisa ngusung. Ya. Terus kemarin udah ke Partai Buruh. Udah ke Hanura. Ya. Oh, Partai Umat. Gimana, Nis? Katanya cukup partai non-parlemen. Alamak, Anies. Coba kita dengar ya. Anies ketika di kantor Partai Buruh bersama Said Iqbal. Iya, keren ini. Simak videonya. Belum pada keputusan final karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Dan kami sampaikan apresiasi bahwa kepercayaan ini kepercayaan yang sangat mulia. Kami akan insya Allah jaga dengan sebaik-baiknya. Dan seperti kita perjuangkan bersama-sama di Jakarta kemarin, sama kesetaraan keadilan di dalam berbagai kebijakan di Jakarta. Itu di kantor Partai Buruh. Aduh, Nis. Cari dukungan sana sini. Alah, Nis. Aduh, pakai duit sekarung biar bisa dapat kendaraan. Kalau cuman kontrak kantul totok. Ngapain? Minta dukungan sana sini cuman kontrak kantul. Alah, Nis. Oke, setelah Partai Buruh, Anies juga menyambangi kantor Hanura. Simak videonya. Ya kan, tapi tentunya kami juga menunggu dari Pak Anies. Apabila semua sudah beres, sudah selesai. Bahkan kemarin kami menghitung-hitung. Andai kata tanpa partai lain yang non-seat 2 dan yang non-seat, kami temukan angka 8,1%. Artinya kami bisa mengusung Pak Anies kalau ada partai yang nggak mau. Nah itu salah satu contohnya. Mudah-mudahan ke depan kalau memang Partai Hanura yakin. Karena Partai Hanura yakin pendukungnya Anies. Allahu Akbar. Alamak. Ya Allah. Kok Hanura yakin? Partai non-parlemen apa tambah yang non-seat tambah berapa tadi? 2 yang seat gitu ya kalau nggak salah ya. Kalau yang partai non-parlemen itu baru terkumpul 252.000. Syaratnya harus 536.000 untuk bisa ngusung gabungan partai politik di Jakarta. Nah, partai non-parlemen kan Partai Umat, Hanura, Partai Buruh, PKN, PBB. PBB ya jangan dihitung, belum tentu mau ngusung dia. Ada PKN lu juga hitung. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau non-parlemen itu belum cukup. Baru 250. Nah, kalau tadi yang kamu bilang yang partai 2 seat, yang dapat 2 kursi, masing-masing partai satu-satu, itu adalah Perindo dan P3. Memang mau Perindo, memang mau P3. Belum disambangin tuh sama Anies. Mana berani nyambangin P3 ketemu sama Sandiaga Uno. Coba kalau berani, cukup itu. 2 partai lagi, Perindo sama P3. Berani nggak Anies nyambangin P3?
Nah, kalau ini bener, ya nggak perlu PDIP, Anies sudah bisa maju. Kalkulasinya begitu. Tapi pertanyaannya berani nggak Anies datangin Sandiaga Uno? Berani nggak? Nah, datang juga ke Perindo. Ada 1 kursi. Ya, kalau berani. Ya, kalau banyak backup finansialnya sih, saya yakin berani ke sana kemari. Tapi kalau nggak cukup banyak finansialnya, cuman modal omongan doang, ya mana berani. Mana berani datangin Perindo sama P3. Ya, kalau nggak berani, partai non-parlemen, ya, tinggal satunya harapannya, yaitu PDIP. Seperti apa sikap PDIP kepada Anies? Simak. Itu aja. Pak, ini kan tadi hangat banget nih Pak salamannya, senyumnya gitu. Apa udah memutuskan bahwa Pak Anies kayaknya cocok nih diusung sama PDI? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau bergabung Pak sama PDI gimana tawaran Pak untuk Pak Anies? Masuk ke PDIP Pak. Udah ngambil Tanya beliau dong. Gimana Pak Anies? Gimana Pak Anies? Silakan sama Pak Anies kalau mau bergabung apa enggak. Ini tadi kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran-pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Mencegah praktek-praktek pelanggaran atas prinsip dasar bernegara dan sikap civil society, sikap mahasiswa, bahkan ada anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang ikut datang ke jalan itu menunjukkan kita masih punya stok pejuang yang banyak. Anies merasa karena masih ada mahasiswa dan anak-anak STM, kita mempunyai stok pejuang yang banyak. Ya. Ini terkesan kayak mau dikorbankan gitu ya, terkesan ya dalam tanda kutip. Kita masih mempunyai stok pejuang yang banyak. Orang lain yang berjuang, lu yang nikmati. Orang lain yang babak belur, lu yang ongkang-ongkang kaki. Ini nih orang zaman kayak gini nih karakternya nih. Yang berjuang siapa, yang dapat siapa. Ini. Karakternya orang zaman kayak begini nih. Alah, mahasiswa babak belur dibentrok dengan aparat babak belur. Sampai ada yang hidungnya bengkong. Lu yang nikmati. Lu yang ongkang-ongkang kaki. Aduh, udah gitu bilang ya. Masih ada mahasiswa, masih ada anak-anak STM. Kita masih punya stok pejuang banyak. Loh, kok kayak mau dikorbankan? Alamak. Anies. Pemikiran Soekarno, pemikiran kebangsaan, pemikiran agama itu bisa berjalan seiring. Dobol kalau ngomong. Ya Allah, Nis. Aduh, cocornya itu loh gila kalau ngomong. Gila. Yang jelas lah, Pilkada DKI kemarin. Lu gila aja lo. Gila. Bagaimana jenazah nggak mau mensolatkan, bagaimana di masjid-masjid dipasang spanduk, tidak akan mau mensolatkan jenazah pendukung dan penista agama. Ya kamu sih tidak menginstruksikan itu ya, tapi kan kamu nyaman dengan kondisi itu. Dan kamu menikmati kemenangan atas kondisi itu. Ya Allah, gambleng. Nis. Orang juga masih ingat kasus jenazah Ibu Hindun kemarin. Lu mau ngomong apa juga, itu terngiang terus. Nggak akan bisa hilang begitu saja. Teman-teman yang belum menyimak seperti apa sih kasus jenazah Ibu Hindun yang ditolak masyarakat untuk mensolatkan di musola, simak videonya. Jenazah nenek Hindun 78 tahun ditelantarkan warga karena sang nenek memilih pasangan nomor urut 2 dalam Pilkada DKI pada putaran pertama 15 Februari 2017, di mana calon gubernur Anies Baswedan, jenazah nenek 78 tahun ditelantarkan oleh masyarakat sekitar karena sang nenek yang sudah tak bisa berjalan sejak lama itu memilih Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada Pilkada DKI 2017 lalu. Menurut putra bungsu nenek Hindun, Neneng, setelah ibunya mencoblos Ahok
keluarga menjadi perguncingan. Ya, kami ini semua janda, 4 bersaudara, perempuan semua. Masing-masing suami kami meninggal dunia. Kini ditambah omongan orang yang kayak gitu. Kami benar-benar dizolimi. Apalagi ngurus pemakaman orang tua kami saja susah. Ujar Neneng pada Jumat 10 Maret 2017. Neneng menceritakan kronologis jenazah ibundanya ditolak disolatkan di musola oleh Ustadz Ahmad Safi. Neneng mengatakan saat itu dia dan keluarganya ingin agar jenazahnya Hindun disolatkan di musola. Namun ditolak oleh Ustadz Ahmad Safi lantaran tidak ada orang di musola. Selain itu, tak ada orang yang menggotong jenazah Hindun ke musola. Sehingga Ustadz Ahmad Safi mensolatkan Hindun di rumahnya. Alasannya nggak ada orang yang mau nyolatin di musola. Padahal kami ini anak dan cucunya ramai menyolatkan. Tapi memang orang lain atau warga lain cuma 4 orang yang datang ke rumah. Terang Neneng. Neneng menceritakan saat Pilkada DKI, 4 petugas KPPS mendatangi rumah mereka untuk meminta Hindun untuk mencoblos. Tapi karena kondisi fisik Hindun yang ringkih, dia menolak datang ke TPS. Tapi petugas tetap ingin mengambil suara Hindun. Pas pemilihan itu, Mak Hindun disuruh nyoblos. Yang namanya orang tua sudah nggak tahu apa-apa. Nyoblos asal aja. Kebetulan yang dicoblos nomor 2 dan dilihat oleh 4 petugas KPPS tersebut. Terang Neneng. Sejak itulah, kata Neneng, keluarganya dituduh sebagai pendukung penista agama. Pencoblosan yang disaksikan 4 petugas KPPS itu berbuntut panjang. Neneng merasa ada yang salah dengan cara pemungutan suara terhadap ibunya. Namun saat itu Neneng tak ambil pusing. Ya pas nyoblos itu kan terbuka, dilihat orang banyak. Saya ragu juga sih, bukannya nggak boleh dilihat siapapun. Kan rahasia, itu pilihan. Tapi karena mak sakit, ya sudahlah. Kami nggak ambil pusing, pokoknya nyoblos. Terang Neneng. Pencoblosan itu ternyata jadi malapetaka bagi keluarganya. Mereka dituduh mendukung Ahok yang kala itu berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama. Nyatanya itu yang bikin masalah. Keluarga kami dituduh keluarga kafir. Mereka anggap kami semua memilih Ahok, padahal itu kan mak nggak tahu apa-apa, asal nyoblos aja. Keluh Neneng. Saat mau disalatkan, kata Neneng, jenazah Hindun diperguncingkan oleh warga. Keputusan Ahmad Safi untuk mensolatkan ibunya di rumah dianggap sebagai keputusan atas spanduk yang dipasang di musola. Di sana banyak yang bilang, jangan disolatkan, itu pemilih Ahok, kata Neneng. Ketika itu, kata Neneng, Ahmad Safi berkata, jenazah Hindun tak bisa disolatkan di musola Al-Mu'min. Ustadz PI atau Ahmad Safi bilang, nggak usah, mending di rumah aja, percuma, nggak ada orang, gitu katanya. Padahal anak cucu mak banyak yang mau mensolatkan. Terang Neneng. Neneng merasa aneh dengan keputusan itu. Apalagi jarak antara rumah dan musola hanya berjarak beberapa meter, namun memiliki jalur yang cukup sempit. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Ya, puas kan Nis? Puas lah. Begitu isu ini mencuat, kamu menang menjadi gubernur DKI, dan kamu nangkring di kantor gubernur, ya kan? Bisa menikmati anggaran Sekitar 80 triliun. enak. Enak. Siapa yang berjuang, siapa yang menikmati, siapa yang susah, siapa yang ngongkang-ngongkang kaki. Anies tuh. Warga Jakarta, coba bayangkan ya, coba bayangkan. Kalau kondisinya dibalik, ya kalian yang dukung Anies, keluarga kalian atau orang tua kalian meninggal, ya tetangga-tetangga kalian tidak ada yang mau gotong, tidak ada yang mau menyolatkan, coba bayangkan. Bayangkan. Sekarang kalau kondisinya dibalik, warga Jakarta, khusus warga Jakarta. Kenapa? Supaya melek atas peristiwa yang lalu. Tidak gampang terprovokasi. Coba bayangkan, kalau itu kita balik kejadiannya. Ya, kita pendukung Anies, keluarga kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, tetangga satu pun nggak ada yang mau ngurusin. Coba bayangkan. Jakarta harus cerdas. Orang Jakarta harus pintar. Orang Jakarta jangan gampang diprovokasi. Seperti ini, masih mau memilih Anies? Ya, keputusan terserah Anda. Jakarta, milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.